Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyal kiram, ikhwani wa akhwati jamaah Mushola Nuansa Ubalan Pacet Mojokerto, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dan nikmat yang masih diberikan kepada kita mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menitih jalan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak mengingatkan kita bahwasanya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk yang bernama iblis. Para jamaah, banyak ayat menceritakan bagaimana iblis menyatakan permusuhannya dengan Adam beserta anak keturunannya, sehingga iblis itu setelah dia meminta
ditangguhkan umurnya, dipanjangkan umurnya, ya. Iblis minta kepada Allah, angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Kemudian Allah mengizinkan. Baik, kata Allah, innaka minal mungdorin, umurmu ditangguhkan. Ikhwani wa akhwati, ketika iblis merasa di atas angin, dia merasa dikasih Allah umur sampai hari kiamat, dia berkelakar, dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan anak cucu Adam. Maksudnya menghancurkan itu mengajak mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, setelah iblis bersumpah kepada Allah, dia menyatakan, la'aqudannaka siratakal mustaqim, la'aqudannahum siratakal mustaqim, karena engkau telah menyatakan aku ini makhluk yang hina, sungguh aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ini iblis ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di situ iblis menyatakan, tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, min baini aidihim, dari arah belakang, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, ya, dari arah kanan dan dari arah kiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ucapan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberitahukan kita bahwasanya iblis itu betul-betul ingin berusaha menyesatkan manusia. Para jamaah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 6 jurus iblis di dalam menyesatkan manusia. Jadi iblis itu memiliki 6 jurus, memiliki 6 ya tingkatan, supaya kalau sampean tahu ya, bahwasanya iblis itu mengambil langkah seperti apa di dalam menyesatkan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinukil dari kitab Bada'iul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim, juz 3 halaman 381 sampai 385. Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita bahwasanya iblis itu betul-betul bersungguh-sungguh dan tiada henti untuk menyesatkan kita, anak cucu Adam, sehingga mereka membuat plan atau plan ya,
dia membuat plan, kalau plan 1 tidak lolos, dia ambil plan yang kedua. Plan kedua masih tidak bisa digoda orang ini, plan ketiga, sampai plan yang ke-6. Ya. Dan ingat, iblis itu tahu benar dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Ya. Jadi iblis itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Akan tapi para jamaah, sehebat-hebatnya iblis, ya, walaupun dia bisa melihat kita, tapi dia di dalam menggoda manusia tidak pernah bisa menyentuh apa maneh gelendeng. Ya, sampeyan tahu maksiat kono lho digelendeng wae iblis. Ayo tak terno. Ya. Iblis itu cuma membisiki. Membisiki. Ya. Makanya kita ini disuruh berlindung alladzi tuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Karena iblis itu membisiki di dada-dada manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, plan yang pertama, jurus yang pertama, iblis itu kepingin manusia itu kafir, ya, atau menjadi musyrik. Ya. Jadi tujuan pertama, ya, iblis itu dengan bala tentaranya kepingin supaya manusia itu menjadi orang yang kafir atau menjadi orang musyrik. Ya. Kalau orangnya sudah kafir, apa masih digoda sama iblis? Wis kafir apa masih digoda? Ya. Tetap dihalangi supaya tidak mendapat hidayah. Kalau orangnya kafir, ya, makanya masih ada orang yang mendapat hidayah menjadi mu'alaf. Tapi yang paling getol itu iblis itu nggoda wong Islam. Ya. Paling getol, ya, sasaran utama adalah umat Nabi Muhammad. Ya. Kenapa kok harus kafir? Karena iblis ini menghendaki manusia itu nanti ikut bersama iblis di neraka. Dan kafir atau musyrik itu adalah tempatnya di neraka. Surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha, masyaallah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari mana? Min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Ya. Di mana mereka? Fi nari jahannam, di neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya. Ya, makanya supaya umat manusia ini masuk neraka, yang paling utama neraka yang selama-lamanya. Ya, ini. Jadi orang kafir dan orang musyrik itu di neraka selama-lamanya. Ya. Makanya ini yang dikejar dulu oleh iblis dan bala tentaranya bersama para setan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak masuk Islam, maka mereka tergolong ahlul kitab, innalladzina kafaru. Ya. Kenapa begitu para jamaah? Ya.
Kalau mereka masuk Islam, ingat para jamaah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafarun itu napa sih? Ya gak beriman nang Gusti Allah, juga gak beriman kepada Nabi Muhammad, gak beriman pada rukun iman yang ada 6 itu. Ya. Mereka beriman pada Allah, ya, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad. Nasrani juga begitu, beriman pada Allah tapi nggak mengakui Nabi Muhammad. Makanya mereka disebut orang kafir, ya, bukan non-Islam, tapi orang kafir. Ya. Dan ini juga membantah kalau ada orang yang menyatakan apapun agama kalian, kalau kalian berbuat baik dan menjadi manusia baik di bumi, kalian juga bisa masuk surga. Nah, ayat ini membantah perkataan orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Kalau innalladzina kafaru tadi menjelaskan bahwasanya orang kafir selamanya di neraka. Ya. Kemudian orang-orang, ya, yang tidak diampuni dosanya, yakni orang-orang musyrik. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru liman yasha. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, akan tapi Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Makanya program pertama iblis, ya apa carane menungso iki kafir atau musyrik. Ya. Siapa orang kafir, siapa orang musyrik, ya, itu suatu saat nanti akan kita bahas. Dan kita juga diberitahu oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19, innad dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Niki para jamaah, sering saya sampaikan, kenapa kok agama Islam yang diterima? Karena agama Islam itu agama yang terakhir. Agama Islam itu agama yang terakhir. Dulu di zamannya, ya, Nabi Musa dan nabinya orang Yahudi, agama Yahudi itu yang diterima di sisi Allah. Selain Yahudi nggak diterima. Masa zaman dahulu, zaman agama Yahudi. Ya. Kemudian muncul zamannya Nabi Isa. Ya. Secara otomatis agama Yahudi terhapus. Masa berlakunya sudah habis. Ganti agama Nasrani. Ya. Saatnya Nabi Isa, di zaman Nabi Isa, orang-orang yang hidup di zaman kenabian Nabi Isa, kalau tidak memeluk agama Nasrani, maka mereka tergolong orang kafir. Ya. Saat itulah agama Nasrani agama yang terbaik. 1500 atau 600 tahun berikutnya lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau umur 40 tahun, saat itulah agama Nasrani masa berlakunya habis. Ya. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mengikuti kitabnya, ya, mengikuti, ya, ajaran kitabnya, mereka semua pasti akan ikut menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad dengan sebab apapun, maka mereka disebut ahlul kitab. Makanya Allah menyatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab,
yakni Ahlul Kitab itu agama yang pernah mendapat kitab, yakni agama Yahudi dan Nasrani. Agama Samawi ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Selain 3 ini agama ardi, agama bumi, ciptaan manusia, wakeh, ratusan mungkin ribuan agama ardi. Ya. Terus statusnya apa agama ardi ini? Statusnya termasuk orang kafir, juga orang musyrik. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kafir? Karena dia tidak menuhankan Allah. Ya. Kenapa musyrik? Bisa jadi dia percaya Allah, juga percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Ini para jamaah yang pertama. Ya. Jadi yang namanya yang pertama itu adalah kafir. Makanya semua rasul, semua rasul itu agamanya muwahhidin. Ya, yang didakwahkan itu tauhid semuanya. Mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Karena rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau nabi pertama Nabi Adam alaihi salam. Kemudian para jamaah yang kedua, ya, kalau setan atau iblis dan tentaranya itu tidak mampu, wong iki rek senengane ngaji tauhid, wong iki rek senengane ngaji akidah, susah digoyang. Ya. Ngaji tauhid, ngaji akidah, susah digoyang. Nggih, wong iki gak iso sirik, gak nglakoni musyrik, wong iki gak iso kafir. Maka plan kedua diturunkan tingkatannya. Ya, diturunkan tingkatannya, yakni apa? Bid'ah. Ya. Jadi bid'ah itu peringkat 2, Pak. Ya. Bid'ah itu peringkat kedua, ya, dari tingkatan setan untuk menjatuhkan manusia. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa? Karena iblis setan itu juga tahu, Bang, ya. Iblis setan itu tahu, ya. Tahu apa? Tahu bagaimana dakwahnya Rasulullah, tahu hadis-hadisnya Rasulullah, ya. Mereka juga ngerti, Pak, ya. Rasulullah SAW menyatakan, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, banyak hadis serupa. Ya. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Banyak hadis seperti itu. Ya. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, ya, suatu amalan yang tidak pernah ada, ya, dicontohkan, diajarkan, ya, atau diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak, amalannya ditolak. Makanya Rasulullah itu mengingatkan betul, iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru. Berhati-hatilah dengan sesuatu yang baru di dalam agama. Makanya setiap muqaddimah muncul, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini Pak, karena pelaku bid'ah itu juga masuk neraka. Makanya iblis menghendaki orang itu masuk neraka. Termasuk jalurnya apa? Supaya mereka melakukan bid'ah. Ya. Kenapa para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena bid'ah itu sangat membahayakan. Ya. Membahayakan kepada siapa? Selain dirinya, bid'ah itu membahayakan kepada orang lain. Ya. Makanya para jamaah, ya, yang pertama bid'ah itu membahayakan orang lain. Membahayakan apanya? Membahayakan agamanya. Ya.
Orangnya sergap ibadah, iya. Rajin ibadah, iya. Tapi dia tidak tahu kalau ibadahnya itu tidak diterima. Loh, kok bisa nggak diterima? Iya, karena Rasulullah menyatakan man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Makanya kalau orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu dijarno oleh iblis, oh jika usah ngaji. Iblis menjauhkan orang-orang dari majelis ilmu. Ahli-ahli ibadah ngewedu ibadah, tapi dia itu kosong dari ilmu, sehingga ibadah itu akhirnya ngawur, tidak ada tuntunannya, tidak ada panduannya, hanya bermodal sing penting apik, hanya dengan modal sing penting niate ikhlas. Dia tidak berpikir apa iki diajarkan Nabi Muhammad atau tidak. Seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi membahayakan agama orang lain. Yang kedua membahayakan orang lain untuk menjadi ikut-ikutan. Ini iblis ini sing digoda iku ulama, Pak. Nek wis ulama sing kenek, maka yang akan membahayakan itu siapa, Pak? Membahayakan agamanya orang lain. Kemudian membahayakan orang lain karena orang lain itu akan jadi taklid. Orang itu akan taklid. Apa jari kiai ini? Mosok kiai salah. Nah, akhirnya begitu. Mosok ustadzku salah. Kan dia juga pinter bahasa Arab. Kan dia juga lulusan Timur Tengah, kan dia juga begitu terus. Mosok salah, sehingga akan menjadikan orang tersebut taklid, menganggap kiainya tidak salah. Akhirnya bisa jadi maksum. Kemudian para jamaah yang dirahmati, yang ketiga, pelaku bid'ah itu disenangi setan. Efeknya yang ketiga adalah pelaku bid'ah itu sulit taubatnya. Taubatnya sulit. Kenapa sulit? Karena yang dia lakukan dianggap baik. Makanya Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan apa? Innas syaitana ahabbu, sesungguhnya setan itu lebih senang. Lebih senang siapa? Ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, daripada ahlul maksiat, pelaku maksiat. Jadi bid'ah itu para jamaah statusnya di atas dosa besar. Statusnya di atas dosa besar, karena yang ketiga nanti dosa besar. Tingkat yang kedua itu menurut setan bid'ah itu statusnya itu mengalahkan dosa besar dan yang lainnya. Hati-hati para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang kedua ini seperti yang dikatakan Imam Sufyan As-Tsauri, pelaku bid'ah lebih dicintai oleh iblis atau setan daripada pelaku maksiat. Dan ini nyata, dan kita merasakan juga membuktikan. Kenapa para jemaah? Saya melihat mawon seorang pencuri. Kenapa sih Pak pencuri ku nek kalau menjalankan aksinya itu golek sepi, senengani bengi, terus sengitan. Apa alasannya? Karena takut ketahuan. Kenapa kok takut ketahuan? Karena rumangsa salah. Maka mereka itu kalau nggak golek sepi, kemudian nyari waktu malam, kemudian juga sembunyi. Modusnya seperti itu. Karena dalam hati kecilnya,
Ya, apapun yang ia lakukan, dia merasa perbuatannya salah. Ya. Terus nek kecekel Pak, ono maling, ya. Nek kecekel, kira-kira nek kecekel iku petentang-petenteng napa? Ampun, ampun ngoten. Ya. Kira-kira napa? Ya. Pencuri nek kecekel mesti minta ampun, cek gak digepuki, njaluk sepuro dan lain sebagainya. Ya. Kena rumangsa salah Pak. Beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu petentang-petenteng Pak. Ya. Pelaku bid'ah itu petentang-petenteng. Ya. Makanya mereka itu melakukannya dengan terus terang. Bahkan dilakukan berjamaah, banyak orang. Ya, bahkan mereka itu ngasih undangan, ya, ngasih undangan. Bahkan mereka itu bergembira ria, senang. Kenapa? Tidak rumongso salah, ya, tidak rumongso salah. Ya, makanya setan luwih seneng ndelok wong sing model kayak ngene iki. Ya, paling seneng Pak setan iku. Nek ana wong nglakoni masalah bid'ah. Akhirnya apa Pak? Nggih. Uang ngoten niku nek dielingno, ya, ngelompok wong akeh nglakoni bid'ah, marunu sampean elingno. Kira-kira sampean niku sing elingno niku mau wedi apa sing dielingno sing gak wedi? Nah, iya. Justru sing ngelingno iso-iso diuber-uber. Justru yang mengingatkan itu malah dianggap salah. Nek iso dihajar, ditakdir, nek dodol gak usah ditukoni. Ya. Engko nek ana keluargane sing kena musibah gak usah dijenguk, nek mati jarno aja dewangi. Sampai seperti itu. Nek ana acara aja diundang dan lain sebagainya. Bahkan kalau mereka bikin acara dihadang. Ini lagi populer nih ya. Kalau bikin acara dihadang. Nah, itu para jemaah. Kenapa mereka berani? Karena rumongso bener, rumongso salah, dan iki disawenengi ambek setan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu sarana untuk menghilangkan bid'ah itu harus dengan belajar. Yang keempat para jamaah, yang tiga tadi, pelaku bid'ah sulit taubatnya. Ya, ini yang menjelaskan bid'ah tadi ya. Yang keempat, pelaku bid'ah itu mengajak manusia untuk menyelisihi Rasul dan menghalangi sunnah. Ya. Ini bahayanya bid'ah, sehingga bid'ah itu sangat dicintai oleh iblis. Okay. Karena bid'ah itu mengajak manusia untuk menyelisihi Nabi, padahal Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk diikuti. Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi maka ikutilah, dan apa yang dilarang jauhilah. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti, akan tapi pelaku bid'ah adalah orang-orang yang menyelisihi Rasul. Ya. Dan Rasul juga mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu Rasulullah? Rasulullah menjawab,
Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asya'ani wa huwa ya'ba. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada aku, dialah orang yang bakal masuk surga. Dan siapa yang menyelisihi aku, dialah orang-orang yang tidak ingin masuk surga. Orang yang tidak ingin masuk surga, dia orang tidak mau masuk surga, berarti dia mau masuk neraka. Ini yang dikehendaki oleh iblis. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika plan pertama manusia digoda dari jalur supaya kafir, kufur, murtad, okay, atau supaya musyrik tidak bisa, plan kedua bid'ah. Okay. Dia dijerat dari bid'ah sik gak iso. Okay. Maka yang ketiga adalah al-kabair. Okay. Al-kabair. Okay. Yakni supaya orang itu melakukan dosa besar, ya Pak, ya. Supaya orang itu melakukan dosa besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis, ya, dari Abi Bakrah, ya. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbair kabair. Kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Ya, maksud itu dosa yang gede-gede. Ya. Kalau di sini kan dikaji ya, dikaji tentang dosa-dosa besar ya. Ustadz Abu Aslam ya, saya pernah ke sini bahas kitab Al-Kabair. Nah, para jamaah, Rasulullah nawari sahabat, maukah kalian aku beri tahu ya, tentang dosa yang besar dan paling besar di antara dosa yang paling besar. Ya. Jadi dosa-dosa besar itu banyak, Pak nggih. Dosa-dosa besar itu banyak. Yang paling besar adalah syirik itu nggih. Nah, tadi yang pertama tadi setan yang pertama. Nah, syirik nggak bisa, bid'ah. Kemudian dosa besar-besar yang lainnya. Ya. Kalau sampai membaca di dalam kitab-kitab, ya, kalau ketemu dalam hadis itu bunyinya ancaman atau laknat atau masuk neraka, itu berarti yang dilakukan itu dosa besar. Ya. Jadi kalau saya membaca hadis, ya, kemudian di dalam hadis itu ada bunyi la'ana, Allah melaknat umpamanya, ya, atau ancaman, ya, finnar, ya, itu berarti hadis itu menjelaskan perbuatan dosa besar. Ya. Nah, di antara dosa-dosa besar itu para jamaah, ya, termasuk kata Rasulullah uququl walidain. Ya. Yang pertama, qala Rasulullah al-israku billah, menyekutukan Allah. Tadi sudah kita bahas yang pertama. Wa uququl walidain, mendurhakai orang tua. Para jamaah, betapa banyak anak itu wani mbek wong tuane. Ya, betapa banyak anak itu sudah enggak punya sungkan ambek wong tuane, enggak duwe adab ansor ambek wong tuane, enggak duwe empati atau simpati kepada orang tuanya. Betapa banyak sekarang anak itu ya sing pokoknya wakeh saniki arek anak itu sudah ndak ya, sampai tingkatannya sudah durhaka ya, nyentak, membunuh, nggak enten sampai membunuh nggih ya, bahkan membuang. Nah, sampai di situ. Niku para jamaah.
Itu diantara dosa-dosa besar. Ya, kalau kelompok saya melihat yang lain-lainnya, ya, termasuk apa? Celana di atas mata kaki dengan sombong. Ya. Itu kan termasuk nanti di dalam kitab itu masuk al-kabair dan banyak. Ya. Intinya kelompok sampean jangan sampai melakukan dosa besar, zina. Ya. Banyak Pak orang zina, pelaku zina, riba. Ya. Nah, gak kena digudong ini kena riba, ya, mencuri, membunuh, ya, dan banyak lagi. Makanya kita harus mempelajari tentang al-kabair, dosa-dosa besar, supaya kalau mbak sampean tahu, oh ternyata iki dosa gede. Nah, gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita singkat saja. Setelah dosa besar orang ini tidak bisa digoda, maka plan yang keempat. Nah, apa plan yang keempat? Asgharu, as-saghair bahasa Arabnya Bang ya. Dosa kecil. Kalau orang ini gak iso digoda, cek dosa nglakoni dosa gede rek, sik gak kena ae, sik bertahan. Maka orang ini akan digoda melalui apa? Supaya orang ini melakukan dosa-dosa kecil. Ya. Karena banyak orang itu dosa kecil itu tidak disadari. Lah, dosa-dosa kecil itu apa berbahaya? Sangat berbahaya. Karena menurut Imam Ghazali, para jamaah, orang kalau seneng dosa cilik karena dia itu satu meremehkan, ya, karena dia meremehkan halah cilik ae, ya, ngelirik bojone wong, ya, ndelok mungkin dosa-dosa kecil kan, engko aku nek wudu kan iso rontok, ya, ndelok gambar ndok HP, ya, engko aku nek mari tak istighfar, ya, kan dia tahu gitu loh Pak, tahu carane menghapus, ya. Sehingga kalau orang ini sudah meremehkan, dia akan ketagihan terus menerus, ya, karena menganggap kecil. Sering saya sampaikan, kita ini berada di atas gunung luwih dhuwur mana daerah mriki Pak, nek didelok teko Darjo, teko Mojosari atau teko Krian ya, iki ketok ngeten lincip ngeten ya. Padahal gunung niki gede napa cilik Pak? Gunung ini gede napa cilik? Besar ya. Gunung yang kita lihat itu Penanggungan, Semeru dan sebagainya itu besar. Ya, akan tapi kalau kita rinci, gunung itu terdiri dari sesuatu yang kecil, yang namanya sirtu, ya, pasir dan batu, ya, pasir cilik-cilik, batu cilik-cilik, tapi ketok gua gede. Kenapa? Saking banyaknya, banyaknya. Begitu juga dengan dosa kelompok sampean, ya. Karena kelompok sampean meremehkan, akhirnya terus menerus ketagihan melakukan dosa kecil, dilumbukno, ya. Apa maneh gak ono pembangunan nang kota perumahan gak payu, ya, sirtune gak diusungi, ya, sirtune gak dikedui, ya, sirtu kan dugi gunung-gunung Pak, growok kabeh diusungi nang kota. Maksudnya apa? Apa maneh kelompok sampean terus ngelumpukno tapi gak pernah tobat, nggak istighfar dan lain sebagainya, ya, makanya itu akan semakin besar, ya, akan semakin besar, ya. Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengingatkan, iyyakum wa muhqaratidz dzunub, kata Rasulullah,
berhati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Okay. Berhati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Okay. Karena dosa kecil itu juga bisa membinasakan. Gini ki wau. Okay. Banyak mungkin di antara kita semuanya pernah merasakan, halah wong cilik ae kok. Ya, padha mbek dhuwit kok nek dhuwit receh ngono, logur embung peda montoran 1000 wae. Remehno dijaro ta, gak eman blas. Ya, ketok dhuwit 1.000 mandek, Pak. Dhuwit sapa rek dijogo. Ya. Seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampun, hati-hati. Dosa kecil itu banyak, dosa kecil itu banyak, ya, sangat-sangat banyak. Kemudian yang nomor 5, nomor 5 al-mubahu, amalul mubah, yakni amalan mubah. Apa mubah itu, Pak? Amalan yang boleh. Nah, amalan yang boleh. Niki para jamaah. Jadi ketika setan menggoda keempat, orang ini bertahan, dosa-dosa besar bertahan, bid'ah bertahan, bahkan dosa kecil pun dia bertahan. Dia berhati-hati. Kemudian apa yang dilakukan? Mubah. Setan ini membisikkan sesuatu kepada seseorang supaya waktunya dihabiskan dengan sesuatu yang sia-sia. Mubah itu kalau dilakukan tidak dapat apa-apa. Dosa ya gak oleh, pahala ya gak oleh. Akan tapi para jamaah, orang yang menyia-nyiakan waktu itu berbahaya. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Adz-Dzariyat, Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Illa liya'buduni. Aslinya itu illa liya'buduni. Ya-nya dihilangkan di dalam Quran itu. Ada dhamir ana. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Jadi para jamaah, tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah, ya, bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Ya. Dan ini banyak tidak disadari, ya. Apalagi anak-anak muda, waktu dihabiskan cangkruan, nang warkop, nang warnet, kita ngoten, ya, entek waktu nih Pak, waktunya entek. Ya. Dan Allah melalui Rasulullah, ada 5 hal yang akan dipertanggungjawabkan manusia kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW menceritakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'atin su'al. Tidak akan beranjak, tidak akan berpindah tempat telapak kaki hamba-hamba Allah nanti pada hari kiamat, sehingga dia akan ditanya dulu tentang 4 perkara. Ya. Jadi nanti kita itu dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan oleh Allah di maksar, ya. Matahari diciptakan Allah yang kedua kalinya, ya. Bentuk badan manusia tak berpakaian, bentuk badannya besar-besar seperti Nabi Adam, yang perempuan seperti Ibu Hawa, ya. Supaya apa? Supaya kuat
untuk merasakan siksanya Allah di mahsyar. Ya, karena nanti ribuan tahun kita berdiri di mahsyar, cuma antri. Ya, itu tidak akan beranjak, gak akan pindah ngadeg nang kono, saking akeh wong, Pak. Ya, mulai Nabi Adam sampai kiamat. Sehingga satu demi satu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 pertanyaan. Yang bertanya apa? An umrihi aina afnahu. Dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Nih Bang ya, ini hubungannya dengan mubah. Apakah dia pakai ibadah atau tidak? Ya, cangkruan boleh, tapi kalau lama-lama bahaya. Waktu kulombek sampean habis hanya untuk cangkruan, tidak bermanfaat buat akhiratnya. Dunyone gak manfaat, apa maneh akhirat. Orang ini meremehkan waktu, ya, seakan-akan waktu itu sesuatu hal yang tidak berharga. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebat iblis itu, pinter iblis itu, Pak. Ya. Sampai-sampai dia tahu celah-celah untuk menggelincirkan manusia. Ya. Dia tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadat. Iblis tahu, Pak. Lah, ya apa caranya wong iki gak gelem ibadah? Waktunya, umurnya habis hanya dipakai main-main, tidak mendapatkan dosa, juga tidak mendapatkan pahala. Loh, padahal tujuan urip iku kudu golek pahala. Nek untuk ibadah kan berarti oleh pahala. Dihabisno. Ya, makanya muncul, ya, jari wong muncul setan gepeng. Jadi kan HP itu setan gepeng, ya. Banyak melalaikan manusia. Akeh wong lali nduk ngarepe HP, waktune entek. Gak wong tuwek tok, gak arek nom tok, arek cilik lho Pak, cekelon HP anteng, Pak. Anteng. Ya. Cari ibu-ibu, alhamdulillah ono HP kena digawe momong. Ya. Kena tiga ngomong ini. Ya Allah, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati. Iblis menggoda dari jalur mubah supaya orang menghabiskan umurnya dengan tidak mendapatkan apa-apa, lupa dari tujuan Allah menciptakan untuk ibadah. Dan ingat, kita kelak di akhirat para jamaah tidak akan beranjak kaki kita sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satu dari pertanyaan itu adalah tentang umurnya, kemana dihabiskan. Kemana umurnya dihabiskan. Berbanggalah sampean-sampean yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan ibadah, membantu baksos, membantu teman, membantu saudara, memikirkan umat, ya, kerja untuk mencari nafkah buat keluarga, ya, supaya waktu kita nggak sia-sia. Dan hati-hati adik-adik remaja, ya, hati-adik remaja, ingat waktumu, waktu kalian akan habis sia-sia, dan itu nanti ditanya oleh Allah, kemana masa mudamu itu. Niki tuh yang jelas no didik mawon. Kemudian para jamaah sing terakhir, yang terakhir, ya, kalau amalan mubah, orang ini digoda di amalan mubah kok, orang ini gak kena, ya, sih tetap ndak kena. Jurus ke-6 yang dipakai oleh iblis. Apa itu? Ya, iblis akan menggoda seseorang dari amalan yang kurang afdol.
Ya, dia tetap beramal. Waktunya tetap dipakai. Tapi dia tidak beramal amalan yang afdol. Ya. Dia tidak beramal dengan amalan yang afdol. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau menyebutkan thalabul ilmi afdalu min ibadatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Ini para jamaah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya. Contohnya ngaji. Ya. Sampai ngaji dibanding orang amalkan sunnah, poso sunnah, sholat sunnah, ya, poso sunnah Senin Kemis sedino bleng, sampai ngaji sak jam, lu iku lu pahalane wis ngalana sedino, ya. Niku para jamaah. Ya. Jadi setan akan menggoda manusia. Wis gak apa-apa amal awakmu, tapi nggak lewat amalan sing biasa-biasa saja. Ya, amalan yang afdol dia tidak kerjakan. Ya, wis sembahyang sunnah sing gedhe gak apa-apa. Wis puasa sunnah, ono pengajian, ojo ngaji kaya apa ngaji kok awakmu iku wis ahli ibadah kok. Wis jos. Wis gak perlu ngaji. Wong ngaji iku syariat iku. Awakmu iku wis hakikat. Wis tingkatan makrifat awakmu iku syariat iku tingkatan paling bawah. Ya, tingkatane wong belajaran. Awakmu iku jos wisan. Ya. Niku para jamaah, dikir macam-macam dan lain sebagainya. Ya, makanya Imam Syafi'i nyatakan apa? Thalabul ilmi afdalu min ibadatis sunnah atau ibadatil nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik, lebih afdol daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Para jamaah, termasuk ibadah-ibadah yang afdol. Makanya kalau mbak sampean kudu eruh ibadah-ibadah yang afdol. Nah, alhamdulillah nggih, duka menit duka ben kalau mbak sampean ketemu ibadah afdol. Napa? Ramadan. Nggih. Jangan sampai lepas dari genggaman kita Ramadan. Nggih. Jangan sampai. Kenapa? Kenapa afdol? Nggih. Ramadan itu para jamaah kullu amalin ibnu Adam mudha'afun bi isrin ila sab'i mi'ah. Ya, setiap amal cucu Adam, amalan baik, amalan yang baik anak cucu Adam ini dilipat gandakan Allah 10 hingga 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Ya. Kecuali puasa. Ya. Kenapa? As-saumuli wa ana ajzibi, karena dia berpuasa dikarenakan aku, maka aku sendiri yang akan memberi balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi Ramadan pahalanya itu tak terhingga. Ya. Kalau di luar Ramadan ditingkatkan 10 hingga 700, di dalam Ramadan tak terhingga. Makanya para jamaah, yang paling afdol setelah puasa di dalam bulan Ramadan, amalan yang paling ringan menghasilkan banyak adalah membaca Quran. Membaca Al-Quran. Samen jangan ditinggal itu. Ya, karena baca Quran itu kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun.
Tidaklah aku menyatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, mudha'afun bi isrin ila sab'imi'ah, dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Apalagi dalam bulan puasa, ngono lho Pak. Dalam bulan puasa tidak terhingga pahalanya. Saya cukup baca nun pas liwat Lailatul Qadar. Wah, marno ngantuk wis gak diterusno. Yo, aku Lailatul Qadar nun tok. Ya, siji ping lebih dari 1000 bulan. Bayangno, Pak. Ya, iki para jamaah nggih. Jadi Ramadan ya. Kenapa para jamaah? Karena Ramadan itu dibuka seluruh pintu surga, ditutup seluruh pintu neraka, wasufidatis sayatin, dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Dibelenggu itu dirantai, Pak. Ya. Maksudnya apa para jamaah? Kalau mbak sampean Ramadan itu dibantu mbak Gusti Allah, ya. Setan dibelenggu, tidak bebas menggoda manusia. Ya, makanya kalau mbak sampean sing bulan-bulan biasa gak khotam Quran, Ramadan tetep gak khotam, kebacut. Padahal wis dibantu mbak Gusti Allah. Ya, apa maneh gak poso. Waduh, ya, perlu dipertanyakan keimanannya. Ya. Kenapa Pak? Bulan puasa itu Ramadan itu kan bulan terbaik dalam hidup kelompok sampean. Gitu mboten? Ibadah sampean terbaik dalam 12 bulan itu bulan apa? Bulan apa? Ramadan toh? Ramadan. Makanya ini Ramadan gak khotam. Kapan kate khataman sampean? Ramadan gak selesai Quran nih. Kapan sampean kate ngentekno Quran? Wong Ramadan ae gak khatam apa maneh bulan liyane. Mboten tat kula ngenteni nek mati mawon tat, kula pesen anak-anak, nak engko aku nek mati khotam mono nak yo kataman. Ngejak kancamu sing akeh. Niku para jamaah ya. Lah, ini sesuatu yang terjadi. Ya, padahal Rasulullah menyatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Kalimat ikra'u, bacalah. Kira-kira kanggo wong urip apa wong mati, Pak? Bacalah Quran. Kanggo wong urip apa mati? Sing dikongkon niku wong urip, mangkane sampeyan aja ngenteni mati njaluk kiriman Quran. Mumpung si urip, ayat dintekno Quran. Nek iso selain baca Quran, sampeyan juga menelaah artinya. Ya. Mari ngatam Quran diwaca saartine. Itu lebih berkualitas. Ya, supaya tahu, supaya kita tidak ditertawakan Al-Quran. Maca Quran tapi peringainya kasar. Ya, maca Quran tapi akhlaknya nggak bagus. Itu nanti ditertawakan Quran. Kenapa? Gak ngerti arti ini masalahnya. Nggih, padahal Quran itu melunakkan hati. Quran itu tombone hati. Makanya anak maca Quran balik maca Quran hati ini sih sumpek kae, berarti duduk tombo ya. Niki para jamaah nggih. Ayo manfaatkan bulan Ramadan supaya kelompok sampean tidak termasuk orang-orang yang digoda setan nomor ke-6, mengamalkan suatu amalan yang kurang bermanfaat atau kurang afdol. Bulan Ramadan bulan yang paling afdol, jangan disia-siakan. Ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh yang akan kita terima kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, monggo. Monggo. Dalam iblis dan setan. Apa bedanya iblis sama setan, Pak ya? Iblis itu dari jin. Ya,
Iblis itu dari jin. Ya. Sedangkan setan itu sifat. Makanya setan itu dari jenis jin dan manusia. Ya. Minal jinnati wan nas. Ya, iblis sendiri diciptakan dari api. Ya. Iblis sendiri diciptakan dari api. Makanya dia merasa bangga, menyombongkan diri, dia nggak mau bersujud kepada siapa? Adam. Dia protes nang Gusti Allah, ya. Khalaqtahu min tin, dia engkau ciptakan dari tanah, wa khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Ya. Aku lebih senior. Ya, dia dari tanah, aku dari api, sedangkan api itu lebih mulia daripada tanah. Itu menurut iblis. Ya. Nah, bedanya dengan setan apa? Iblis itu makhluk yang ciptakan Allah, sedangkan setan itu sifat. Ya, jadi ya, sifat ini bisa apa? Ke manusia ataupun ke jin. Makanya kalau Mbak sampean di dalam surat apa niku? Surat apa? An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, makanya kalau ada biasanya pertanyaan ngeten, Pak. Katanya iblis setan dibelenggu, tapi kok sing nggodha? Kok akeh wong nglakoni maksiat dan sebagainya. Sing dibelenggu itu dari jenis jinnya. Sing jenis manusia ndak dibelenggu, sik keliaran. Ya. Sing jenis manusia sik keliaran. Akeh sing gak poso, malah maling beda motor tambah rame. Ya, mergo katiryo yo maling yo kepengin riyoyoan kan ngoten. Ya, seperti itu. Insya Allah seperti itu. Wallahu alam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Nggih. 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 Antara nggih mendatangi pengajian di sana atau standby di sini, ya tergantung akadnya. Kalau jenengan akad di sini memang sudah akad dalam artian menjadi imam rawatib di sini, kemudian di situ ada maisahnya di situ, nah, itu ada ikatan berarti kan, ada akad. Kecuali pas akad sampai ngomong engkau nek aku ngaji, aku melok ngaji, ya. Karena akad seorang mukmin itu akan terikat dengan akad, dengan perjanjiannya. Kayak saya kerja umpamanya di sekolahan umpamanya, ya saya harus taat dengan aturan sekolahan, ya. Oh, tadi saya tuh ngisi pengajian di sana dulu. Nah, ngisi pengajian ya apik toh. Tapi kita kari ngajari. Akhirnya kari ngilangi jamnya anak-anak. Umpamanya seperti itu. Ya, padahal kita sudah terikat dengan akad perjanjian jadi karyawan itu SOP-nya seperti ini. Jadi guru itu seperti ini umpamanya. Tapi andai kata ya, jenengan akad dulu begitu atau diperbaharui ngomong ke teman-teman atau yang ke pengurus, ya saya tidak apa-apa ngimami sini, tapi kalau saya ngaji saya akan ikut ngaji, mungkin berapa lah Pak, jangan bendino Pak ya, ditinggal terus bulan, makanya seminggu pingkali umpamane ya, itu bisa ya. Kalau menurut saya kalau sudah ditetapkan seperti itu imam rawatib umpamane harus di sini ya, berarti di sini. Ya, marunu ngaji nih kari, gak masalah. Sininya kewajibannya sudah terpenuhi, ngaji kono
tertinggal, tidak apa-apa. Kalau ada orang ngomong itu ngaji kok karya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwanya dia ada ikatan di situ. Seperti itu. Waktu saya kerja, Pak, kerja nang kono ono pengajian. Aku metu arek melu ngaji gak kerja lah kan gak oleh kan ya. Kan seperti itu umpamanya gitu ya. Tapi andai kata akadnya bisa diperbarui, enggak apa-apa. Insyaallah. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Fadhol. Sampun? Nggih. Apakah kita boleh menghadiri undangan yang undangannya itu tidak syar'i lah bahasanya begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada 6 ya, kewajiban seorang muslim ya, 6 ya, kalau sampai di dalam kitabul jami' ya, itu hadis yang pertama itu ya. Jadi hak seorang muslim itu apa aja, termasuk mengucapkan salam. Kalau ketemu sesama muslim mengucapkan salam, menghadiri undangan, termasuk itu haknya orang muslim yang harus kita tunaikan, termasuk menyenguk ketika sakit, termasuk memberi nasihat. Nah, di antara 6 itu masuk menghadiri undangan ya. Lah, menghadiri undangan yang seperti apa ya? Undangan ini sifatnya umum ya, sifatnya umum. Sedangkan di sana ada hadis ya, la ta'ata fil makhluk fi maksiatillah, atau kama qala Rasulullah, tidak ada taat kepada makhluk ya, di dalam hal bermaksiat kepada Allah ya. Maksudnya apa? Nek ditempukno niku undangan yang satu ya, yang di situ tidak ada maksiatnya. Kedua, yang di situ tidak ada apa? Penentangan terhadap syariah. Maksiat gimana? Ya, sampe diundangi nang kono ngombe-ngombe, ayo rek ngombe-ngombe kok ya nang kene. Ayo ya anu engko banjaan nang punden. Ya. Ngeten iki kan musim wong banjaan nang punden ya. Nggih. Nah, seperti itu ya. Nah, terus atau maksiat nggih. Ayo iki diundangi alumni, koncone rabi. Ya. Kemudian situ ada maksiat. Nggih, mbok ana artise ya, pas tutup masih bersama. Nyunsep. Umpamane ya. Kalau bisa dihindari. Kalau mau hadir ya mungkin ketika itu buyar atau ya, dan sebagainya ya. Kemudian yang tidak syar'i, itu ya menghadiri acara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Pokoknya intinya yang bertentangan dengan syariat. Karena iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara yang baru, yaitu bid'ah. Lah niku mungkin ya napa niku dan lain sebagainya. Ini diundangi tangga acara ngene gak teko mungkin kula dianu. Sampean ngomong ya, kalau ada orang meninggal umpamane. Kalau ada orang meninggal kan kalau sampean disuruh masakno. Gitu. Tangga-tangga niki ngon masakno, dikekno. Nah, sampean datang nggak apa-apa, malam atau kapan, pas nggak ada acara itu, sampean nggawa aqua 5 karton utawa nggawa buah-buahan, sampean kae nang al musibah 3 hari sampean boleh ke situ. Ya, takziah itu adalah
takziah itu artinya apa? Menghibur. Artinya takziah itu menghibur dari kesedihan. Ya, jangan sampean merunu njaluk mangan. Ya, merunu njaluk mangan. Iku enggak menghibur, ngerepotno iku. Ya, nek mangan siji loro gak apa-apa, sing mangan sak RT ya. Iku ngerepotno. Ya, ngomong saja. Syariatnya Rasulullah kalau ada orang meninggal kita disuruh takziah, menghibur. Lah menghibur itu ya wong tok iso nggawa panganan tambah api. Bahkan Rasulullah mensyariatkan untuk membuatkan masakan. Ini yang jarang dilakukan. Kadang-kadang kita menyalahkan, oh niku gak oleh, tapi solusinya gak ono. Ya, saya menyalahkan, oh niku gak oleh. Nabi gak ngajarno. Lah, sing diajarno gak sampean lakoni. Nah, niki wae Pak, masakno tangga sing kena musibah. Sampean sudah praktekkan apa belum? Loh, niku lho. Utawa sampean napa? Nggawa sesuatu atau sampean ya napa? Nah, atau nggawa amplop sing kandel. Nah, mergo wong kena musibah iku nek oleh dhuwit akeh, terhibur. Nggih ta mboten? Itu takziah namanya, menghibur. Enggak usah kula mbek sampean sembunyi-sembunyi. Nek sampean sembunyi-sembunyi, sampean bejuk akhirnya. Ini tempundi kula undangi, kula enten acara ya. Oh, mesti ngono wis. Ya. Alasannya ono aja, wis sampean ngomong terus terang, tapi apa yang dinyatakan Rasulullah tadi lakukan. Nanti orang akan menghargai. Pisan pindho sampe diundangi, ping telu nek wong eruh wisan. Iku seje gak gelem teko nek ngene. Lha wis ngoten mawon. Seperti itu. Kalau sampean terus menghindar, mesti bohong. Nyari alasan. Nggih ta mboten? Nggih, sampean ngomong aja ndak masalah kok. Ya, insyaallah enggak masalah, ndak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Kula mawon nek teng kampung nggih. Nek teng kampung kan acara akeko, walimah, pokok acara apa mawon mesti ana selawat itu. Nek sudah sampai mahalul qiyam mesti ngadeg kabeh. Nggih ta mboten? Kula lungguh ngarep dhewe, ngarepe kiai dhewe, ya tetep lungguh. Orang sudah tahu. Ya. Orang sudah tahu. Anjene siji. Ya. Tapi orang sudah menghargai, dia menghargai dan tidak berani ngomong. Ya, kula sing takon, nek mulai mlaku bareng tak takoni, pean manglapo kok ngadeg. Ngoten. Saestu niku sampeyan takon tangga-tangga kula. Pean manglapo kok ngadeg. Ngoten kula takoni. Kan harusnya kula sing ditakoni. Tak takoni gak wani takone. Jawabe napa? Ya melok-melok ae. Kabeh ngadeg aku ya melok ngadeg. Ya. Tapi pinter ngerti bahasa Arab, mahalul qiyam ngoten. Mahalul qiyam iku ngadeg kok ngoten. Keadaan berdiri yo ngadeg. Pokoknya kalimat iki mesti ngadeg kabeh wis. Kursi ya melok ngadeg wisan kursi-kursi niku ya. Tapi nek kula mbak sampean tidak berani ya tetep gak wani terus. Ya, ndak apa-apa. Diomongkan saja, ngapunten Pak, karena saya ngaji dalam Quran, dalam hadis Rasulullah itu tidak pernah ngadakan seperti ini. Ya. Saya sering Pak ngomong jamaah nduk rumah kula kan cedek musholah ngeten. Mantun magrib turu-turu mbek wong ngoten kadang-kadang kula wuruke ngaji. Sama nek ngaji iki sing kliru iki lho, ngene. Kuwi mung takon-takon ngomong. Ya, kula nek sembahyang teng mriko Pak, mantun sembahyang mboten enten sing nyalem. Ndak ada yang nyalimi saya. Tidak ada yang nyalimi. Kenapa? Sudah saya edukasi. Maksudnya ngeten. Nggih, nganggur-nganggur ngobrol ngeten, mending ngobrol ya. Kadang cangkur aduk ngarepe langgar. Ngapunten. Nggih. Kula nek mari sembahyang, sampean salami, memang mboten purun. Ya. Tapi nek ketemu sampean go ndiae sampean tak salimi. Nggih ta mboten? Oh, nggih. Kula nek ketemu di teng warung nggih, kula salimi, Pak. Assalamualaikum, salaman. Mlaku di tengah dalan salaman kula. Gitu loh. Jadi ketika mari sholat, mereka tahu gak mungkin salaman teng kula. Dan adik kata ada tamu saya, mereka tahu kalau itu teman saya, gak disalimi sampean. Karena mereka tahu. Ya seperti itu. Makanya
kita jangan gubuh nyalahno tapi enggak mengasih solusi. Dan harus ada edukasi, ngomong dulu supaya nggak salah paham. Akhirnya nggak salah paham, Pak. Mereka menghargai, ya saya juga menghargai. Nek sampean dikandani gak gelem, aku wajib aku sudah selesai. Cuman aku seperti ini. Nah, itu butuh keberanian dan ketegasan. Nggak usah disembunyikan. Nek sampean sembunyikan selama-lamanya sampean tertindas, kan. Batin ini tertindas, gitu. Makanya nah, dalam akidah Ahlul Bid'ah itu ada, ya dulu pernah saya sampaikan, ada bid'ah amali, ya ada bid'ah i'tiqadi. Bid'ah amali apa ya, kayak sampai ini nek gak wani ngomong melok, diundangi kok sawangan gak melok, dulur dhewe, tangga dhewe, kan ngoten to. Nah, itu bid'ah amali namanya. Saya ikut berbuat, ya, tapi akidah saya mengingkari. Nah, amal itu melakukan tapi mengingkari, ya. Nah, i'tiqadi meyakini yo ngamal lo, yo meyakini. Yo iki ana syariate, iki apik. Akhirnya semangat amal, termasuk seperti itu. Nah, yang bahaya itu yang bid'ah i'tiqadi tadi, bid'ah keyakinan, meyakini bahwasanya ini ada syariatnya, ini dapat pahala. Apalagi bid'ah kayak keyakinan Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, itu malah nggak baik. Insyaallah ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kelompok sampean diberi Allah kekuatan untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.